Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wodi Zahra Ramadhani dengan NIM F1G1230116. Pada tugas praktikum kali ini, kami diminta membuat sebuah desain ERD yang memuat subentitas, spesialisasi, generalisasi, dan agregasi. Lalu kemudian ditransformasi ERD-nya di basis data fisik. Nah, desain ERD yang digunakan yaitu menggunakan database yang sudah dibuat sebelumnya. Database yang saya buat sebelumnya yaitu database salon rambut. Jadi di sini saya akan membuat desain ERD-nya. Baik, pertama itu saya akan membuat desain ERD untuk spesialisasi. Nah, spesialisasi di sini itu adalah proses penguraian entitas umum menjadi entitas yang lebih terperinci. Misalnya di sini saya memiliki satu entitas layanan. Kemudian ini saya akan membuat subentitasnya, dua subentitas. Sini ada cat rambut. Kemudian di sini potong rambut. Oke. Kemudian saya akan menambahkan atributnya. Pertama saya akan menambahkan atribut di entitas layanan terlebih dahulu. Itu ada ID layanan. Kemudian ada jenis. Kemudian di sini ada harga. Oke. Selanjutnya saya akan menambahkan atribut pada subentitasnya. Sini pemeriknya itu ID layanan. Kemudian sini ada harga. ID layanan. Kemudian di sini ada harga. Lalu ini Oke. Kemudian untuk generalisasi itu merupakan kebalikan dari spesialisasi. Generalisasi itu menggabungkan beberapa entitas. Jadi misalnya ini beberapa entitasnya menjadi satu entitas umum. Nah, cat rambut dan potong rambut ini merupakan satu entitas yang jika digabungkan menjadi satu entitas bernama layanan. Oke, selanjutnya saya akan membuat agregasi. Nah, agregasi itu merupakan suatu keadaan di mana suatu relasi hanya dapat direalisasikan setelah relasi yang lain ada. Sini saya akan menambahkan satu entitas baru.
Ini pelanggan. Kemudian saya akan menambahkan atributnya. Ada ID pelanggan. Kemudian ada nama pelanggan. Kemudian sini ada nomor telepon. Sini saya akan menambahkan relasinya. Jadi relasi antara pelanggan dengan layanan itu merupakan memesan. Relasinya adalah memesan. Di sini satu pelanggan dapat memesan banyak layanan dan satu layanan itu bisa dipesan oleh banyak pelanggan. Jadi hubungannya many to many. Sini. Oke. Ini merupakan agregasinya. Kemudian kita tambahkan lagi entitas baru, yaitu di IRD-nya ini, di database-nya ini terdapat juga satu entitas, yaitu karyawan. Saya tambahkan atributnya. Ada ID karyawan. Kemudian ada nama karyawan. Dan ada jabatan. Kemudian saya akan menambahkan relasi baru lagi untuk menghubungkan antara karyawan, pelanggan, dan layanan. Ini tuh relasinya transaksi. Karyawan itu melayani pelanggan. Relasi melalui transaksi ini menunjukkan keterlibatan karyawan dalam melayani pelanggan. Kemudian, satu pelanggan bisa memiliki banyak transaksi. Satu karyawan bisa menangani banyak transaksi, dan satu layanan bisa digunakan dalam banyak transaksi. Jadi hubungannya itu many to many. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan atribut untuk transaksi. Sini ada ID transaksi. Kemudian
ada ID pelanggan, ada total harga, kemudian ID pelanggan, lalu ID karyawan, dan ID layanan. ID layanan, ID karyawan, dan ID pelanggan ini sebagai foreign key. Oke, jadi seperti ini gambaran desain ERD-nya. Selanjutnya kita akan transformasi ke basis data fisik atau saya akan menggunakan Laragon. Sini saya ketik MySQL. Kemudian di sini karena waktu itu saya pernah membuat database-nya, jadi saya akan membuat database baru namanya create database salon rambut 1. Kemudian salon rambut 1. Pertama itu saya akan buat tabel pelanggan. Tabel pelanggan tadi ada ID pelanggan. Ini kita pakai integer. Kemudian primary key. Lalu ada nama. Datanya varchar 100. Kemudian ada nomor telepon. Datanya juga varchar 100. Kemudian tabel kedua yang akan saya buat yaitu tabel karyawan. Di dalamnya itu terdapat ID karyawan sebagai integer, primary key, kemudian nama karyawan, datanya varchar, kemudian ada jabatan, datanya juga varchar. Oke, selanjutnya saya akan membuat tabel ketiga yaitu tabel layanan. Tabel layanan. Di dalamnya terdapat ID layanan, kemudian jenis, datanya varchar,
kemudian harga, TP datanya desimal, oke. Selanjutnya saya akan membuat tabel memesan. Selanjutnya saya akan membuat tabel memesan itu tabel memesan yang di dalamnya terdapat ID pelanggan, integer, kemudian ID layanan, integer, dan primary key di ID pelanggan dan ID layanan. Lalu key ID pelanggan yang memperluas pelanggan dan ID pelanggan kemudian key ID layanan layanan ID layanan. Oke, selanjutnya saya akan membuat tabel terakhir, yaitu tabel transaksi. Tabel transaksi. Tabel transaksi itu di dalamnya ada ID transaksi, itu datanya integer, sebagai primary key. Kemudian ada total harga, tapi datanya desimal. Kemudian ada ID pelanggan, ini integer, kemudian ID karyawan, data integer, kemudian ID layanan, datanya integer, lalu di sini ada key ID
pelanggan, kemudian legend K, ID karyawan, kemudian K, ID layanan, layanan, ID layanan. Kemudian kita tampilkan tabel. Nah, di sini saya sudah membuat kalimat tabelnya, yaitu ada tabel karyawan, tabel layanan, tabel memesan, tabel pelanggan, dan tabel transaksi. Baik, saya kira itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.